kategori 1 dalam jabatan 2022. Nama saya Siti Purwitosari Trianggarani dari SDN Halim 01, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG kategori 1 dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1 kelas 3. Untuk jelasnya, inilah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji untuk pembelajaran saya agar lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kalian kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat semua. Sehat. Ada temennya nggak yang nggak masuk hari ini? Alvar tadi sepertinya sakit, izin sama Bu Guru. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Irfan. Irfan, boleh mulai berdoa. Duduk siap. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu. Terima kasih Irfan. Setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dimohon berdiri. Aku
Basket. Basket apa? Bola basket. Baru udah tadi. Nah, itu merupakan benda-benda yang berhuruf awalan dari B. Nah, ya. Ada lagi nggak yang dari B? Besi. Besi, udah. Apa lagi? Hah? Apa lagi, ayo? Ada yang tahu nggak? Nah, ya banyak yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kalian pasti bisa menemukannya setiap hari, pasti ketemu. Ya, banyak macamnya benda-benda berawal huruf B. Nah, di sini hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang ada yang tahu? Nah, benda di sekitar kita. Subtemanya aneka benda di sekitar kita. Pembelajaran 1, ya. Nah, kalian masih ingat gak nih yang kita belajar yang sebelumnya, tema sebelumnya tentang tumbuhan dan makhluk hidup, tumbuhan dan hewan. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Di sini tujuan pembelajarannya Bu Guru membaca teks tentang judul aneka benda-benda di sekitar kita. Di mana nanti dari teks bacaan yang dibaca di buku, kalian bisa mengidentifikasi adanya informasi dari teks yang kalian baca. Ya. Lalu siswa juga dapat mengklasifikasi benda dan non-benda. Jadi ada benda dan non-benda. Nah, kayaknya seru ya Bu ya. Nah, kalian pasti belum paham, belum tahu atau masih menerka-nerka benda apa sih? Kok ada non-benda ya? Ya. Lalu kalian akan membaca tentang sifat fisik dari benda tersebut, di mana setiap benda memiliki sifat-sifatnya. Ya, ada ukuran, warna, dan bentuk benda. Itu merupakan sifat-sifat benda. Nanti ya. Lalu kalian nanti belajar pengamatan terhadap alat ukur dengan satuan panjang baku. Nah, sudah pernah melihat alat ukur? Sudah. Yang sering kalian lihat ada ya setiap harinya ya yang kalian bawa. Nah, di sini nanti kita bisa belajar mengukur tentang benda dan satuan panjang, ya. Lalu nanti kita belajar tentang pola irama, ya, dari suatu lagu. Coba kita lihat halaman 2 tentang benda-benda di sekitar kita. Bu kita akan membacakan biar penyanyinya. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menepati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukir dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menepati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menepati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, terima kasih Amira. Nah, di sini ada benda-benda di sekitar kita. Coba lihat kanan kiri kalian di dalam kelas. Ada benda-benda nggak? Ada. Contohnya ada apa? Ada horden. Meja. Pintu, lemari, ada kipas angin, dan ada beberapa lagi ya kalau kalian amati di dalam kelas. Nah sekarang Bu, oh
benda-benda sih Bu? Ada benda dan non benda. Nah, yang Bu Guru tanyakan, benda. Benda itu ada benda hidup dan benda mati. Ada yang tahu nggak contoh benda hidup? Manusia. Pintar. Kalau benda mati? Terus apa lagi? Banyak lainnya ya. Tas benda mati bukan? Sepatu? Jam tangan? Benda mati. Kan dia nggak bernafas. Ya. Nah, benda itu benda itu menempati ruang. Bu, menempati ruang apa sih? Menempati ruang dia bisa berada di suatu ruangan. Contohnya lemari. Dia mempunyai berat ya atau massa. Dia menempati ruang. Kalau kita guru taruh di pojok, bisa bergeser nggak dia? Bisa bergeser tidak? Bisa tidak? Tidak. Kecuali kalau guru yang mendorong atau memindahkannya. Kenapa? Makanya benda disebut apa? Menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya, nih, Bu Guru punya mouse. Mouse ini benda mati. Bisa nggak menempati ruang? Bisa ini nggak? Bisa berpindah tempat nggak? Tidak. Kecuali Bu Guru menaruhnya atau Bu Guru naruh di meja rola, ya? Bisa? Nah, sekarang benda yang non benda ada apa? Cahaya dan matahari. Tanya, ada yang pernah megang panas matahari? Ada yang pernah megang cahaya? Ada yang pernah kalau merasakan? Tidak. Pernah? Merasakan apa? Matahari saat kalau pagi hari, kalau kita berjemur pasti merasakan. Tapi kita bisa nggak megang? Tidak. Karena cahaya bukan dan panas bukan suatu benda. Kalau benda itu bisa dipegang, bisa diraba, dan memiliki berat. Nih, tempat pensil bisa Bu Guru pegang? Bisa Bu Guru raba? Bisa Bu Guru angkat? Bisa ya? Nah, kalau nih lampu, cahaya lampu bisa nggak Bu Guru angkat? Tidak, ya, karena dia bukan apa? Bukan benda, ya. Nah, nih Bu Guru punya gambar. Ada api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ada ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Nah, di buku kalian bisa kan membedakan? Bu Guru tanya sekarang. Benda yang non benda apa? Cahaya, suara, apa lagi? Es benda. Radio benda bukan? Karena bisa dipegang. Apa lagi? Ember bisa? Benda. Sekarang kita pisahkan. Yang non benda apa? Cahaya lampu, apa lagi? Suara sama panas, api, unggun. Bisa nggak kalian pegang? Kalian merasakan? Merasakan panasnya? Bisa. Suara, kita bisa mendengar? Bisa nggak kita pegang suara? Bisa. Hanya kita bisa mendengarkan, ya. Nah, kalau radio hewan merupakan apa? Benda. Hewan benda apa? Benda hidup. Balon? Benda mati. Radio? Minyak goreng? Es? Ember? Benda mati. Nah, benda-benda ini selain ya merupakan benda dan non benda, mereka juga memiliki ciri-ciri fisik. Bu, ciri-ciri fisik kayak gimana sih?
Nah, benda itu mempunyai bentuk, ukuran, dan juga warna. Itu merupakan sifat-sifat benda, ya. Bu, kayak gimana, Bu? Nah, sekarang Bu Guru tanya. Bu Guru punya tempat kecil teman kalian. Bentuknya apa? Kotak. Ini benda. Benda. Bentuknya? Kotak. Ukurannya? Benda. Ya. Terus warnanya? Biru. Ada biru, Merah. Hijau. ya. Nih. Lalu Guru punya penghapus. Kelihatan nggak? Namanya penghapus. Dia merupakan benda nanti. Bentuknya kotak. Ukurannya Kecil. warnanya Biru. Nah, ini sifat-sifat benda, ya. Nah, ada lagi nggak? Misalnya Guru punya bola. Bola bentuknya apa? Bulat. Nah, bisa ukurannya? Ada yang apa? Kalau bola ini? Sedang. Bola kasti. Kecil. Kalau bola basket? Besar. Warnanya? Orange. Ya. Nah, sifat fisik benda misalnya ada warna, bentuk, kekuatan, wujud atau ukuran. Nah, ukurannya contohnya nih kayak lemari, ya. Ada ukurannya. Nih kayak lemari Bu Guru besar. Terus ada nggak yang kecil juga? Punya? Punya ya, di rumah pasti ada lemari yang kecil juga ya. Nah, selain itu bangku. Bangkunya sifat yang sifat dudukin besar apa kecil? Kecil. Nah, yang besar apa? Bangku Bu Guru besar, ya. Nah, itu aja dari ukuran saja berbeda, ya. Nah, bentuknya. Nah, pernah lihat nggak jam beker yang segitiga? Terus rambu-rambu yang segitiga pernah lihat? Nah, itu merupakan benda kan? Bola. Bentuknya? Kalau ini bentuknya apa? Segitiga, ya. Nah, dari sifat-sifat benda ini kalian bisa membedakan, ya, ukuran, bentuk, dan warna. Nah, kayak ini, Bu Guru punya speaker. Bentuknya apa ya? Hitam. Bentuknya? Merah. Bentuk? Bulat. Bentuknya tabung ya? Tabung. Tabung warnanya? Hitam. Hitam, ada garis merahnya. Besar atau kecil? Nah, terus Bu Guru punya tiket. Bentuknya? Kecil. Warnanya? Biru. Biru, ya. Bentuknya? Persegi. Mana kayak ini ya? Nah, dari sini kalian sudah pernah melihat nih, kita lihat pengukuran, ya. Dari sini Bu Guru lihat ada yang sudah kita ukur dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sekarang kita mengukurnya pakai alat ukur bangku satuan. Kalian tahu ukuran satuan panjang? Bisa disebutkan apa aja? Banyak ya, ada tangganya. Lalu yang biasa kita gunakan, kalian sering gunakan apa? Sentimeter. Biasanya ada pada penggaris. Nih, Bu Guru contohnya nih. Penggaris ini paling pojok kiri Bu Guru ada bacanya 40 cm atau 40 cm. Ini merupakan biasanya sering kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama di sekolah. Contoh penghapus, dia hanya berapa senti? 3 cm. Krayon warna hijau? 7 cm. 7 cm. Krayon warna biru? 10 cm.
yang kita ukur ini, mana yang paling panjang? Berapa sentimeter? Paling kecilnya? Berapa sentimeter? Sekarang kita coba Bu Guru punya pensil. Bu Guru mau satu orang maju. Azam, ayo coba maju kita ukur. Nah, coba nih, Azam mengukur panjangnya berapa? Panjang pensil Bu Guru berapa? Oh iya, biasakan menghitungnya dari angka 0. Berapa? 17 cm. Siapa bawa lapisannya ke depan? Coba kita ukur lapisannya berapa? Dari angka 0. Coba, angka 0. Berapa sih? Berapa? 3 cm. Pensil Bu Guru sama penghapus sifat lebih pendek atau lebih panjang penghapus? Lebih panjang pensil Bu Guru. Berapa senti tadi? 17. Sedangkan sifat berapa senti? 3 senti ya. Nah, selain kita mengukur panjang benda, kalian juga harus tahu beberapa alat ukur. Coba penggaris, coba ada punya nggak penggaris? Punya ya penggaris ya, sama Bu Guru juga ada. Lalu ada yang punya nggak nih meteran kain? Nih kayak punya Bu Guru. Punya. Yang punya Bu Guru adalah meteran kain. Lalu ada juga di sini meteran kayu. Itu ada meteran kayu biasa dipakai oleh tukang kayu atau tukang bangunan. Lalu meteran tanah, kalau ini Bu Guru tidak ada, tapi meteran tanah itu digunakan untuk mengukur luas bidang suatu tanah ya. Jadi kalian kalau mau mengukur lapangan sekolah kita harus menggunakan meteran tanah. Kalau menggunakan meteran ini bisa nggak? Bisa. Ini hanya mengukur misalnya mau bikin pintu, diukur pakai ini bisa. Terus kalau mengukur ini biasanya digunakan memotong bahan baju. Kalau mau bikin baju ya menggunakan meteran kain. Nah, selain itu meteran ini juga ada ya, menggunakan satuan bakunya. Di sini yang kecil menggunakan sentimeter. Lalu yang belakang menggunakan inci. Coba kalian yang punya dilihat ya. Nah, kalau ini Bu yang buat tukang kayu menggunakan meter ya. Di sini ada M, misalnya M 5 meter ya. Biasanya ini pakai meter ya. Nah, kalau ini penggaris biasanya sentimeter. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Kita berlatih memukul bola berikan berirama menggunakan telapak tangan atau tepuk tangan. Nah, kalau Bu Guru bilang 5,
sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Sedangkan untuk pola kedua, kuat, lemah, sedang, kuat, lemah, sedang. Kuat, lemah, lemah ya. Oh, satu-satu dulu. Ya. Lalu ini yang kedua. Coba pola ketiga. Ulang. Kalau Bu Guru bilang ini berarti ketukan apa? Kalau begini? Kalau begini? Begini? Bukan? Bisa membedakan? Nah, sekarang kita memiliki lagu pengantar kita menggunakan pola ketukan lemah, ya, kuat, sedang, dan lemah. Kita menggunakan yang sedang. Sebutkanlah kawanku, namanya benda itu. Ayo cepat kita bergegas, akan selepas waktu. Sekarang pakai tepuk, ada simbol tepuk ya. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Tidak pernah berhenti, kadang malah berbunyi, seringkali sehari-hari selalu menyanyi kami. Sebutkanlah kawanku, namanya benda itu. Ayo cepat kita bergegas, agar selalu tepat waktu. Ada benda-benda dan apa? Benda hidup, benda mati, dan non benda. Tadi benda-benda, benda hidup apa aja? Hewan. Hewan, manusia, tumbuhan, Non bendanya? Panas matahari. Nah, setelah ini gua akan membagikan lembar kerja peserta didik kata PD untuk kalian kerjakan. Bu Guru kasih waktu 10 menit ya, Nak. Thank you.
Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Ingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Berarti kalian tahu ya? Sekarang coba lihat. Sekarang kalian lihat gambar LKPD-nya. Yang nomor 1, coba kita cocokkan. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Ingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Di sini ada 6. Ada panah. Guru punya tebakan. Ada sebuah benda tak terlihat, namun dapat dicium, dapat ditangkap, namun dapat dirasakan. Ada yang tahu nggak? Bisa bilang gas, kenapa gas? Cium. Ya, kalau gasnya bocor, bau ya? Bisa dipegang nggak? Tidak. Ya, itu adalah gas. Nah, sampai di sini. Hari ini kalian gimana? Belajar hari ini senang tidak? Apa yang bisa kalian ambil? Apa ilmu yang kalian dapat? Tentang apa tadi kita belajar? Nah, pelajaran tentang benda-benda hidup dan benda mati dan non-benda. Nah, apalagi veteran atau namanya panjang satuan ya. Terus apa lagi? Hari ini yang kita pelajari senang nggak tadi? Ada nyanyi ya? Melakukan apa? Pola irama tepukan. Nah, sampai di sini kalian agar ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian, dan kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, ya, terus bisa menghirup udara, bisa memakai benda-benda yang ada di badan kita, bisa makan, bisa minum. Itu merupakan rasa apa? Pemberian siapa? Pemberian Allah. Kalau sakit bisa kan kita sekolah? Tidak. Kalau sakit kita tidak bisa ke sekolah. Ya, makanya itu kita harus selalu bersyukur. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu pelajaran Pancasila. Boleh?
berjumpa kembali. Sebelum kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Terima kasih anak-anak dari